Nah, kalau di rombongan Halo Palembang itu lebih matching dirimu Sama siapa? ya benar. Semuanya matching aku. Eh, Asal partner aku tuh harus pinter. Pinter tuh dalam artian pinter dan attitude ya. Nah, karena gini, aku tuh begitu tampak kalau syuting dengan presenter partner saya. Kalau aku tidak suka, aku tuh terlihat gitu, entah itu di kamera, entah itu di luar kamera. Dari mimik Rai Dari mimik kelihatan. udah kelihatan. Nah, contoh kayak di Momia dulu, kalau misalnya aku tidak siaran sama si Okan atau aku tidak siaran sama si Black, nah itu aku tidak mau. Mending dua-duanya nggak usah siaran, kecuali ada backup. Aku misalnya Altiara tidak bisa siaran. Nah, aku maunya sama si Asih. Aku maunya sama Susan. Tapi kalau dua kok ini tidak bisa, mending aku tidak do siaran. Gitu loh. Nah, ketika program Ijol ngasih ke narasumber aku, begitu juga narasumber, Jul ini bukan aku banget Jul. Ngomongin soal bola, aku tidak ngerti bola, kasih ke presenter lain. Walaupun itu misalnya menteri olahraga, ngapain aku? Aku tidak ngerti dunia bola, gitu. Bukannya harus belajar. Memang harusnya belajar, tapi bukan jiwa aku, Bang. Bukan passion aku. Kelihat di Kelihat di situ. Jadi aku kelihatan, takutnya nanti aku kelihatan bodoh. Ya. Nah, ketika pertanyaan itu tadi, Didi lebih seneng nyamannya ke siapa? Aku semua partner sekarang nyaman. Susan, Altiara, Asi. Karena itu kan Amal ya, partner-partner lama semua. Jadi menurut aku enak semua mereka. Dan mereka pintar-pintar. Enak Halo Palembang dulu. Apa zaman sekarang? Bingen apa sekarang? Kalau yang awal-awal enak yang dulu. Enaknya itu karena kultur banget. Kami pakai baju adat. Oke. Kalau dari segi program konsep ya. Ya. Tapi kalau untuk smartnya presenter enak sekarang. Itu bedanya. Iya, itu bedanya. Mereka ya mungkin karena jam terbang ya. Karena aku beberapa dekade aku tidak pernah berubah. Nah, yang berubah tuh partner cewek-ceweknya atau presenter yang cowok-cowoknya gitu loh. Contoh kayak misalnya kemarin ada beberapa salah penempatan host. Ketika ibu itu besar Igalo, hostnya Hagai kan non muslim. Iya. Jul lain kali jangan ya aku ngomong. Dia tuh non muslim aku bilang. Tidak kau marahi Jul. Iya, kok kumarahi sih. Oke. Seperti itu kan. Nah, Iya, kadang iya, itu tidak match Jul aku bilang. Nah, Iya. ketika begitu juga aku dengan yang narasumber yang banyak teori, aku tidak mau. Pengamat misalnya. Yo, pengamat. Duh, Jul ini orang ini terlalu pro ke sini loh. Misalnya kayak gitu kan. Ustadz juga kan. Jul jangan Jul aku temuku sama Ustadz ini. Nah, seperti itu. Karena menurut aku apa sih metode jawaban dia. Makanya ketika narasumber Kak Kelvin kemarin, Kak kita jawab pertanyaannya yang santai-santai be ya Kak, yang lebih touching ke pemirsa aku bilang. Iya. Ya kalau misal berdasarkan skrip ini kan teori semua aku bilang. Kayak gitu. Terus kok zaman aku pas Halo Palembang nggak katik kok komen Pas kapan? pas Yang kemarin? pas aku jadi produser Halo Palembang. Oh iya, kan aku di SP 3 bulan. Sebelum. Oh, yang di era itu. Nah, di era itu, itu kan era-era kami juga Asi, Altiara. Maksudnya sama dengan yang sekarang. Yo, mas aku ngapa ndak Ke situ? Cak Jol itu. Bang, ini ndak boleh. Karena ada Anda. Benar dah. Lebih baik kita silent, Bang. Iya kan? Tapi tidak pernah kok Cak itu kan? Tidak pernah emang. Tidak pernah aku agak ke cuek. Cuek itu dalam artian, tapi kan aku kan ada beberapa presenter yang saya tekan. Contoh kayak si Diana, si siapa lagi Sarah Munif. Aku bilang attitude kamu ini, aku bilang. Seperti itulah. Kenapa aku dari 2008 sampai sekarang ini kok aku masih bertahan di Pal TV? Emang katanya pekerjaan lain? Yo, ngapo Pal TV itu sorry kita tidak berbicara soal gaji yang kita dapat. Aku adalah kenyamanan di situ. Satu. Kedua, link aku di situ. Ketiga,
Ngapo aku masih bertahan, dan aku bertahan itu bukan karena aku yang memang betah di Pal TV. Ya karena dari lingkungan Pal TV juga kenapa make aku, karena ya itu tadi kita Iya. attitude sih yang harus dijaga. Kayak ya contoh artis yang aku ngefans banget itu Iya. misalnya Raffi Ahmad. Raffi Ahmad tuh setajir apa sih, sangat-sangat tajir kan. Iya. Cuman attitude dia yang sangat luar biasa yang bisa kita contoh. Nama itu juga kita, barulah inilah sombong lah itu, kan siru, Iya, kayak iya. gitu-gitu. Kelihatan kok attitude orang itu yang, aduh Jul ini toksik orangnya, hati-hati, bla bla bla. Terus ada beberapa mereka ini membuat perkubu-kubuan, misalnya nih di Pal Apa TV. gunanya itu ya? Iya gunanya apa sih gitu Iya. loh. Kamu itu kalau memang masih butuh tempat kamu bekerja, itu artinya kamu tuh minum banyu sumur yang sudah kamu ludahi. Jadi yo hindari orang, jangan menggiring opini, aku bilang. Jorok nanti. Iya benar, buyan itu tuh namanya. Bener ya? Iya, bener. Masuk sumur dia dewe diludahi diminum. Iya, Kan tolol namanya. Iya, benar. Kayak gitu, mending ya sudah dewasakan diri bae macam. Ya apa sih yang kita kasih ke Pal TV misalnya? Ya kalau memang kita tidak memberikan iklan atau apa, ya sudah kita memberikan kita presenter yang bagus. Benar, Di masuk akal. situ. Ya, Seperti itu kan? benar. Nah, benar. jangan menggiring opini sebenarnya. Tidak bisa ke presenter liputan Metropolis apa digerebek. Oh, tidak doang. Kayaknya cukup di Halo Palembang. Karena waktu sih sebenarnya. Kalau digerebek di LM dan lain sebagainya, kayaknya ada usah lah. Ada yang lebih regenerasi lah seperti itu. Bener kan, ngasih Tidak kesempatan. dari kemarin sebelum-sebelumnya pernah enggak ditawarin di situ? Pernah Pernah. ditawarin. Aku jawab, Aida bukan aku banget itu. Oke. Justru aku yang pernah ku tolaknya itu adalah disuruh Didigal ada kau taman bermain Taman bermain. Iya. Jangan Bun, aku ngomong taman bermain. Pernah, tapi Didi dulu sebelum di Pal TV aku di TV lain pernah. Itu cuma 3 bulan. Taman bermain itu? Bukan, programnya dulu adalah bukan Icip ya, wisata kuliner. Nama program mereka dulu. Nah, setelah wisata kuliner itu habis, mereka mau merekrut Didi lagi jadi presenter musik 15 pas zaman dulu di TV sebelah. Karena aku sudah memang aku ngincernya Pal TV, itu aku tidak terima. Kemarin akhirnya aku masuk Pal TV. Pernah waktu itu pas aku lagi di Pal TV, kita syutingnya di ini. Aku bilang aku udah bisa Pak, aku sudah di Pal TV. Iya. Ngapoi, justru gara-gara Pal TV lah nama aku juga cepat melejit zaman dulu. Lebih-lebih ke ini sih Bang KVI, kalau nak ngomongin kesibukan kita sekarang. Iya. Ngapo gawe sih Pal TV metena. Jadi-jadilah, cuman itu tadi harus sadar diri, aku tumbuh dari mana. Aku dikenal dulu dari sini loh metena. Ya sudah, sampai kapan baik kita di sini metena. Kalau memang kita benar-benar lah kesibukannya ndak kate lagi di Palembang atau memang pada jadwal, ya sudah kita mundur bae dari Pal TV. Kasihkan yang lebih regenerasi kan, seperti itu. Ya gitu. Kadang ada beberapa apa yang TV radio-radio yang ngajak, Kak, Gal ada siaran lagi. Aku lebih sukanya ya sudah aku jadi ini bintang tamu kita mau ngebahas apa. Oh, Lebih enak ke situ sih. lebih enak aja itu. Tapi gitu loh KVI, aku tuh istilah kayak lagu pindah dari zona nyaman. Ketika aku laris-laris yang MC, MC ku buang. Tidak bakal aku nge-MC lagi. Karena apa? Karena aku lah jenuh. Pernah aku dulu nge-MC ya saking punya modalnya, aku punya mic dewe. Oke. Ya mic yang merek Sennheiser atau merek Shure yang digital itu. Berarti ketika aku nge-MC Mic dari bawa dewe. Aku dulu bukannya so artis sih, memang aku butuh asisten. Nah, itu saya gitu loh. Nah, jadi aku banding ke MC sekarang. Ada eksklusif kalian ini pergi dewe. Ndak kate aku terjingok di dunia wedding atau di event tuh yang MC Palembang ini datang ada asisten bawa mic dewe. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau aku dulu aku seperti itu. Makanya ngomong MC mahal. Yo, aku punya modal gitu Iya. loh. Jam terbang kita juga semakin bertambah. Nah, ketika aku sudah jenuh,
di dunia MC, aduh main inilah sih kayak kasih tantangan lagi gitu loh. Akhirnya dulu itu Didi tuh sering ditawari MC wedding KPI, tapi Didi dia ndak mau. Aku ngomong kayak gini, aku bukan tidak mau MC wedding, tapi itu bukan karakter saya, aku bilang. Itu bukan karakter vokal aku. MC wedding itu bagusnya dia tuh punya karakter vokal bariton yang berat-beratnya itu kan. Akhirnya aku akhirnya Didi nyilet ludah dewe mau MC wedding. Dulu ingatnya aku MC wedding tuh sering dibayar 2,5 juta. Di Arista dulu tuh pernah itu fans Didinya di Mome dia bayar aku 3 juta. Ya kalau MC gedung kan zaman dulu murah. 1,750,000 zaman dulu, tapi reguler tiap minggu ado. Nah, ketika aku stuck lah bosan di dunia MC itu ketika lagi larisnya itu aku kubur MC. Aku buka lah WO. Ngapa dikubur? Nggak mau lagi. Lagi laris, nggak mau aku. Nah itu karena lah sudah ketemu fase duit bukan segala-galanya. Cari sesuatu yang menantang lagi nih. Apa yang lebih menantang lagi? Yo kalau nge-MC itu bosan ya, KPI datang, briefing, geladi, itulah. Apa dia menantangnya ini gitu. Nah, akhirnya aku buka WO. Nah, itu tadi kalau aku dari nge-MC baik aku terbeli di rumah, terbeli di ini WO. Apalagi WO. Aku harus lebih besar lagi lebih besar lagi pasti. Harusnya itu kan. Nah, itu akhirnya aku kubur lah MC sampai detik ini aku tidak pernah nge-MC dan tidak mau nge-MC. Akhirnya kita lebih baik di backstage di belakang layar. Nah itu masukan dari siapa? Masukan dari orang Pal TV kayak Mbak Dini, Bundak, almarhum Kak Ruli. Didi, kau nak sampai kapan kau nge-MC? Nah selalu mereka tuh memberi pertanyaan seperti itu. Bener juga ya bang, kayak aku nih tidak kata pekerjaan yang tetap. Apalagi uang tua keluarga kan lebih memfokus ke pegawai di bank, pegawai negeri sipil, dan itu kan. Yo alhasil aku tidak mau PNS ya, buktinya yo saya inilah. Akhirnya itu tadi bang, aku pindah dari dunia MC ku kubur nian, idak nian ku toleh lagi MC, walaupun itu ada tawaran, walaupun aku nge-WO dewe aku nge-MC dia, itu tidak pernah terjadi. Akhirnya aku buka WO. Banyak kru WO nih? Banyak kak, aku kru WO ada 58 orang. Wih, cak kantor hampir 60 berarti ya. Iya 50, tapi kan mereka kan freelance. Yang digaji itu cuma ada orang ada tim intinya kan? Iya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 orang yang digaji tiap bulan. Yang lainnya itu freelance digaji ketika ada event atau ketika dia melok nge-WO. Selebihnya tuh tidak, tapi mereka terikat tapi tidak betali, dikebet tapi tidak betali. Ketika dia lah sudah masuk WO aku, kau tidak boleh lagi masuk WO lain. Kalau kau ketahuan yang 58 50-an orang ini, kalau kau melok WO lain ya sudah kau melok situ. Aku udah mau kayak gitu karena bayaran aku juga paling besar di Palembang untuk kru-kru WO. Nah itu tadi itu bang, buka lamaran berarti. Tidak, aku lebih ke ini sih, dari mulut ke mulut. Ketika aku kenal Bang Fei, aduh dak bang, aku butuh ini nih kru WO duo yang memang galak begawi. Nah aku lebih senang direkomendasikan. Iya, dan lebih enaknya tuh ngajak karyawan baru tuh yang memang dari nol. Kalau bekas WOA, bekas WOB, apalagi WO yang bermasalah dan lain sebagainya. Dia lincah dia. Yo bukan kak, mas aku ini hasil kau dari WO itu. Oh wajar kau tidak dibayar. Oh wajar kau dibayar murah karena kau tidak bisa. Padahal apa sih yang dibingungkan di gawe WO inilah. Nah sekarang cuman ini banyak agak WO ngelari-lari ke itu mana? Itu biarlah dia. Iya, kita harus tetap amanah itu. Nah, yang kasus-kasus dari WO yang melarikan sekarang ini itu mereka yang merusak pasaran loh. Intinya mereka membuat paket itu rugi, bukan untung. Dengan iming-iming mereka biar di DP besar atau lunas dari jauh-jauh hari. Hasil kan dia kabur. Nah, aku kasih contoh KPI. Misalnya wedding di gedung Raja Wali, itu kan gedung kelas A tuh. Dia memberikan paket ke klien si A ini total 250 juta. Itu all in, akad resepsi dan lain sebagainya. Aku hitung ini bontong dia, malah dia rugi sekitar 60-an juta. Karena di Raja Wali itu 1000 pack B sudah 200 juta.
Nah, sisa 50 juta belum dekor, belum WO, Ya, rugi akad, pasti. baju akad itu rugi. Nah, Iya. diiming-iming ketika ketemu dengan dia, langsung kan kamu diminta DP 50%. Iya bang, bener. Kamu kasih dia 100 juta lah. Dia ketemu lagi datang, dia mau ke kamu kue kan. Jadi makanya dia terdoktrin, kamu terdoktrin bahwa WO itu baik nian lo, KPI itu datang ke rumah mau kue. Iya. Alhasil KPI tadi minta DP lagi kan. Iya. Nah itu tuh pada wedding kok masih lama. Nah terbukti Itu modus dia. modus operandi. Modus Kasihan berarti yang kena modus itu enggak kawin dia. Ada yang batal. Aduh, ada yang nikah di kau abai mungkin. Iya, Embek dana yang ada berarti. lebih parah. Banyak tapi itu ya. Banyak itu KPI. Berarti salah satu triknya jangan sampai tergiur kayak itu ya Yoi. kepada yang nak nikah-nikah. Iya, makanya ketika orang deal pakai Didi, misalnya deal nih, misalnya Budi dan Wati, Mm-mm. anak si A, dia pakai aku misalnya di area duta total 500-an juta. Ya. Kak Didi ini DP berapa ya? Dek DP-nya kita DP venue dulu. DP venue anggaplah 30 juta. Ya 530 juta ke Cigo. Nah ketika dia nanya lagi, Kak Didi cak mana pembayaran vendor? Itu nanti aja dek. Paling Kak Didi tuh mintanya lunas H-3 atau H-5. Oh. Nah gitu. Ketika kok Kak Didi gak di DP lah. Emang gawe aku sekarang ini apa? Ya. Produksi juga belum. Ya, benar. Masih lama. Ya. Gitu, nah. Lah sedangkan vendor-vendor itu kan begawainya di H-1 atau di hari H. Ya, paling H-2 lah paling enggak ya. Yoi. Jadi makanya Paling tidak apa booking hotel dulu lah. Yo, Nah, itu yang penting dulu kan. Booking venue. Ya. Nah, makanya enaknya di bisnis itu kita menikmati hasil itu, menikmati keuntungan itu setelah kita bekerja. Ya. Jangan belum begawe lah untungnya lah habis, hilang Kaget ditinggal wong kawin itu. hilang power. Tidak pernah ditinggal kayaknya. Lah selesai acara Iya. ngilang dia. Hilang dia. Pernah enggak? Pernah. Pernah juga. Pernah di 2000. Pokoknya aku selama 15 sampai 2023 ini pernah tidak dibayar klien itu 2 wedding sih. 2 wedding tapi itu sisa-sisa bebang. Sisa-sisa. Sisanya tuh 17 juta, sisa 16 juta. Cuma 3 klien lah, 15, 17, 500 sama 10 juta. Tapi enggak apa-apa, itu kan untung aku. Ya sekecil ujung kuku untung aku. Anggaplah sedekah. Iya lah, ngapo? Aku PDB, aku tidak melakukan kesalahan. Wong di Palembang lah ini. Iya, wong ini Palembang lah. Aku santai bae itu. Ngapoi? Agi wong Garut dulu tidak. Wong gerot pasti. Makanya enak kita itu mencari klien itu tidak mesti dia anak pejabat. Enak belum tentu. Oke. Anak pengusaha enak belum tentu. Anak pejabat dari kedokteran rata-rata enak. Oke. Yo, rata-rata enak. Mungkin lupa dia. Mungkin nih karena tobo nih tadi dak galak nage, Iya, susah nage, ya sudahlah itu. Oh. Caknya sih kalau nak positive thinkingnya mereka lupa. Tapi jarang loh. Nah itu begitu juga KPI. Ketika itu trik-trik Didi juga. Kenapa aku tidak mau minta DP? Ya. Yo karena gini, ketika klien ini ngeselin, sombong be dia dengan aku. Ngampuk be yang namanya orang kerja jasa ini kan sering diampuk wong kan. Dia kul tinggal. Ku batali, maaf ya deh aku nggak bisa nge-WO nyo. Lah, Ngapo, Kak? DP-nya cak mana? DP tadi ya dia kan kusuruh DP ke gedung. Urus lah DP. Uruslah Dewi, aku tidak makan DP kamu. Nah seperti itu KPI. Pernah aku ngebatalin klien tuh H-2 minggu. Sombong minta ampun, ya Allah, cak nidak tanah. Maksudnya sombong. Cak dak nidak Di tanah. telepon susah, Bukan. ketemuan susah. Cak dak mak mano itu nih. Emang bisa dipertanggungjawabkan kayak gini? Kalau kamu PIV-nya gini. Waduh, berat itu. dia mau aku ya. Bu, kalau memang kan wedding kita masih 2 minggu lagi, aku ngomong. Kan nanti bisa aku ketemu panitianya nih. Di H-2 atau di hari H. Atau gini Bu, untuk list-list tamu VIP, Ibu bisa kirim saya by email, nggak apa-apa, aku ngomong. Nah, Cak ini katanya, emang Pak Cak dipertanggungjawabkan? Yang Cak ini, maksud Ibu ini apa Bu? Aku ngomong. Langsung akhirnya saya sombong, Bang. Saya keluarkan kesombongan aku. Ibu maaf, aku ngomong. Tamu VIP Ibu ini sama enggak? Cak anaknya Pak Edi Yusuf.
Almarhum. Iya almarhum. Samo dak bu, cak anak Pangdam Pak Iskandar M Sahil. Samo dak bu, cak anaknya Pak Ishak Meki. Aku ngomong. Maksud kau apa di ngomong itu? Nah ibu jago omongan ibu tadi. Main ini bu, ibu cari WO lain. Keluar aku dari ruang meeting itu. Kejar-kejaran mereka. Dipanggilnya dong. Jangan cak itu kau ini. Nggak bisa bu. Aku nak nyari klien yang enak. Kalau pacak jadi keluarga. Kalau ibu lah tidak yakin dengan aku, cari WO lain. Langsung ku blok kontaknya. Jangan mening kepala. Nah, saya belum menerima DP sepeser pun. Ya, aku tidak masalah. Aku tidak ngelari ke duit kau. Kate beban. Itu trik aku sih sebenarnya. Nah, ketika wedding agak lebih heboh nih kemarin pas waktu Covid loh, Bang. Tidak jadi akad, tidak jadi resepsi. Ya, itu kayak mana itu? Resepsi. Banyak Nah itu tadi DP wong tuh banyak yang tidak aku balik ke karena aku memang tidak makan DP. Jadi aman. Ada sih kok duo yang ku ini ke Didi. Yo ada alasan wong tuh DP tidak bisa dikembalikan lagi. Kalau aku ku balik ke bank ngapo? Lah aku belum pegawai kok. Nah makanya aku tekankan nian kalau di jasa itu jujur, disiplin, kerja keras. Intinya itu sih. Berarti pas Covid banyak yang di cancel ya? Banyak nian bang. Berapa bulan itu aku agak memang suasana Covid. Iya nganggur. Emang nggak boleh kan? Iya. Yang sebenarnya kalau ditanya di enak ada sih di nge-WO anak-anak pejabat atau pejabatnya yang nikah. Itu tantangannya beratnya sih. Kita tuh banyak menghadapi mulut. Beratnya memuaskan dia ya? Iya, seperti itu. Ketika aku nge-WO anak wali kota Pangkal Pinang, anak Pangdam di Jakarta, Bupati Banyu Asin, Bupati Empat Lawang, dan lain sebagainya dengan total budget yang di atas 1M, yang di dekornya yang di atas 1M, dekor itu tuh bener-bener ini cobaan banget bagi aku. Kayak itu buat dekornya diotis sepida. Iya. Nah, gitu. Kalau diucap ke siapa yang berterima kasih jasa aku di WO, ya itu tadi Pangdam tadi loh, Bang VI. Pangdam 2 Sriwijaya kita dulu tuh Iskandar M Sahil ya. Dia aku tuh baru-baru buka WO tapi dia percaya dan itu pun di Jakarta di Balai Sudirman. Nah, dari situ aku gong ke di sosial media. Nah, dari situ Cika bakal banyak anak si A, anak si B, bla bla bla. Dikawal tentro. Oh gitu, hampir makan gaji buto di situ. Maksudnya? Iya, kan presiden datang, wakil presiden datang waktu itu. Jadi ketika kita nge-WO pejabat besar nih, cak anak Kapolda, anak Pangdam, anak Karo SDM Mabes Polri, WO ini sangat dibantu oleh panitia. Iya, semuanya itu hampir dibantu oleh panitia yang polisi-polisi atau yang tentara-tentara ini dari segi pengamanan, dari ngantar tamu pejabat segala macam. Ya jadi kita lebih fokus ke baju dio, makeup dio, dekor dio. Ketika di pelaksanaan kita cuma merapikan uang makan, itu ngerapi ke uang jalur salaman. Selebihnya pejabat-pejabat itu itu semuanya ada protokolnya galau. Makanya aku bilang agak makan gaji buta juga. Lebih santai gitunya. Lebih santai, tapi tantangan. Nah, tantangannya itu Bang, Hamin 2 bulan, Hamin sebulan, Hamin 2 minggu, meeting tiap hari. Mau enggak mau itu. Ya itu kan. Kalau artis berapa banyak kalau datang udah? Sudah tidak terhitung. Kalau yang paling up nian itu yang enak. Yang enak Judika. Yang banyak dicari ya? Yang banyak dicari. Maksudnya permintaan ya? Iya, permintaan. Ini apa dari Didi nawarin? Dari aku. Oh, bukan dari klien gitu. Bukan. Jadi kasih masukan, Bang, siapalah artis. Kita kasih misalnya, Cak, nanti next aku tuh bakal bawa Titi DJ. Terus nah aku tuh terhutang budi sama Ihsan Idol, makanya di wedding aku sering ngundang Ihsan Idol. Yang budgetnya, Dek, gala ada manggil Ihsan Idol. Budget kok berapa? Kita tawarkan dulu. Aku tawari. Nah, kayak kemarin berapa bulan yang lalu aku panggil Judika. Itu total bayar Judika tuh 250. Wih. Iya. Judika bayar. Dia Judika tuh 180-an. Berapa banyak dia nyanyi lagu? 8 lagu kemarin. Kirain 2 lagu. Nah, Reza Artamevia lebih mahal lagi. Yo, yang diva-diva nih yang aku panggil nih Inul. Terus Reza Artamevia, Rosa, Judika, Kahitna, siapa lagi tuh Iyad Bustami.
Itu kita kali ngatur. Kita galo teko. Dari dia datang sampai balik. Iya, dari mobil Alphard atau Innova Reborn minimal itu dari WO semua. Dari tisu, dari oksigen Dio ketika Covid kemarin ini Dio apa sih namanya itu? Hand sanitizer. Hand sanitizer dan ngecek Covid Dio segala macam itu dari kita galo. Wow. Oleh-oleh Dio, kamar Dio, permintaan Dio. Nah, yang agak bukan bertingkah sih, ya karena dia diva ya. Itu Raisa. Iya. Oh, Raisa ya tahu. Ya, Raisa itu agak permintaannya sangat banyak. Yang misalnya budget dia tadi itu misalnya di 185 juta, bisnis dia ada 4. Ini pesawat bisnis dia harus minimal 4 orang. Merek minuman dia harus Crystalline kayak gitu-gitu. Oksigen karena dia mungkin udah iklan di brand, situ. Ya. Oh. Misalnya Citato harus ada Citato. susu berbrand dan cek itu. Anduknya mereknya ini. Oh, nemen. Tapi harus dipenuhi kan? Harus dipenuhi, harus ada cooler box. Apa itu? Cooler box tuh yang kayak semacam kayak kulkas lah. Oh, apa yang diangkat-angkat ini bawa-bawa. Ya itu. Belum lagi snack box dia ketika dia geladi. Ada snack box. Iya, ribet itu tuh Bang PI sebenarnya. Kok bisa sih di kalau manage-nya? Lah itu tadi karena aku punya tim gitu loh. Oke. Nah, budgetnya itu beda loh Bang PI. Misalnya si Jul kau khusus jadi LO-nya Inul. Nah, Ijul nih sudah tahu LO-nya apa baik tugas dia. Termasuklah dia ngajak dia makan di Sri Melayu misalnya, makan pempek di sini. Nah, itu kita yang ngarahin atau itu dia? semua kita galo. Kita galo. Itu galo. Teko oleh-oleh dia. Makanya aku pengen oleh-oleh songket. Iya, sudah kita ngarah tapi kalau untuk oleh-oleh ke situ budgetnya dari si artis, tapi kalau untuk makan itu dari WO. Oh. Kita kan ada istilahnya tuh Bang VI ada handling fee. Nah, makanya pada waktu aku nge-WO breakdown misalnya KVI dan Wati nikah total 528 juta. Nah, aku tuh kasih ada tambahan cas lagi handling fee namanya. Handling fee itu bisa sekian juta. Nah, itu tadi untuk yang cak-cak hal-hal yang tak terduga. Tadi itulah sudah kita beli ke pempek, nak pempek lagi, nak nasi bungkus yang cek-cek itu. Nah, dari situ sudah kita pelajari sih jauh-jauh hari jangan kita rugi. Kayak gitu. Banyak lebihnya berarti. Itu namanya jasa. Iya. Makanya kenapa kok mahal ya? Ya iya memang itu. Iya. Seperti itu. Makanya uang banyak ngomong kok di WODD tuh ngeri mahal. Image-nya seperti itu. Alhamdulillah dong. Berarti aku memang menciptakan image itu. Kalau dia ngomong mahal, yo setidak wajar sih aku bilang mahal ngapo. Karena ketika kami ngurus satu pengantin, teko keluarganya kami urus gitu loh. Keluarga besarnya. Iya, keluarga besarnya dari persiapan dia berpakaian, kami bantu dia berpakaian, mengatur waktu mereka keluar kamar, itu semuanya WO. Dan harus on time. Aku tuh selalu menekankan kepada si klien, ibu, bapak, kalau di wedding ini untuk harga WO boleh ditawar Bu, tapi kalau untuk waktu di acara kami tidak boleh ditawar. Kalau jam 7 harus sudah mulai akad jam 7. Kalau resepsi mulai jam 10 Bu, udah bisa ditawar. Apalagi kalau ini pedang pora. Nah, itu beda lagi Bang. Kalau pedang pora lagi. Yang datang itu Kapolda, Wakapolda, mereka tuh sangat on time. Kadang saksinya yang udah on time. Nah, itu beda-beda klien Bang. Kalau itu kliennya pejabat kepolisian TNI. Iya. Kalau pejabat biasa kan misalnya ada yang kawin, dia mengundang pejabat untuk sebagai saksi. Itu kadang nggak on time. Iya. Ya, sangat sering terjadi. Kadang mundur setengah jam, mundur 1 jam. Nah, itu WO tuh waduh ketar-ketir itu. Iya, benar. 5 menit berharganya di wedding. Iya. Oke. Kayak misalnya gini. Tidak, maaf dikit motong. Kalau wedding dikombinkan lah dengan PAL TV bisa nggak? Bisa dong. Ada nilai unik sendiri gitu ya? Iya, itu sebenarnya sih Bang dari dulu sih kalau mau dikolaborasi ketika aku nge-WO di hotel A misalnya diliput atau nanti dibikinkan program PAL TV, sebenarnya sih itu sangat ya menjual juga yo. Cuman baik-baik lagi ke karakter klien ini gitu loh. Janganlah di malu. Kadang kan kalau uang kayo lamo nih tidak nak dipublish Bang. Nah tipik ke klien aku tuh seperti itu. Ada juga, mohon maaf nih misalnya, ada juga yang
galak tapi acaranya alay misalnya, acaranya dekornya jelek, ya WO-nya yang malu. Pal TV juga malu, masa nayangkan yang kayak gini sih? Oke. Nah, enaknya ketika kita punya program misalnya Janji Suci, ada program atau Society yang nayangin wedding, enaknya tuh yang royal wedding. Oke. Yang setidaknya tuh tempatnya tuh yang bagus lah. Nah, kalau ngomongin soal kolaborasi ya, setiap kita meeting dengan klien-klien baru, Dek Gala dak diliput. Dek, yo Kak Didi ini Pal TV ya misalnya. Iya, Dek Gala aku masuk di program ini. Budgetnya sekian, atau Kak budgetnya bisa nggak Kak? Kak dak katik budgetnya ke situ, berarti dia dak mau. Yeah. Kayak gitu Bang. Palembang ini lebih menekankan dekornya yang agak mewah atau mewah, dan menekankan lebih makan tuh jangan sampai kurang. Ya, udah ngantri, habis nasi. Kena marah WO. Nah itu pernah terjadi? Jangan sampai. Jangan sampai, berarti belum. Alhamdulillah. Tidak mau terjadi Bang. Makanya kita harus saklek ketika meeting Bu, undangan berapa? 500 kali 2 berarti 1000 tamu yang bakal datang. Nggak taunya lebih 2000. Nah 2000. Nah berarti itu tadi dari salah di kliennya yang bukan dari kita. Tidak jujur. Pernah kok ada klien yang makanan habis, tapi tidak begitu parah Bang. Ketika PIC ke orang tua, Bu, maaf Bu, makanan habis, nak nama dak piring. Biarlah kami biasa konang ndak makan. Itu jawaban dia. Ya sudah. Tidak salah di kita. Oke. Nah, mungkin dari Didi sih presenter senior lah. Kalau dengan presenter baru apa sih, Di? Presenter baru yang baru ini sekarang gini loh, kalau kamu mau misalnya di Pal TV yang baru, ya jangan jadikan cuman sebagai ini kamu besi, ibaratnya nebeng namo bae, tapi memang jiwa kamu bukan di sini gitu loh. Terus cuman ngambil namo bae, yo kayaknya tidak bakal sukses di dunia ini, di dunia broadcast atau di dunia entertain gitu. Tapi kalau segala sesuatu dengan kita walaupun presenter baru, tapi kita terus tetap belajar, dan yang paling penting adalah attitude gitu loh. Attitude tuh harus nomor 1 Bang. Kalau kita lacak keiuan, sombong, bla bla bla, ya sudah, orang tuh timbul apa sih gitu. Tidak begitu interest sama dia. Nah itu kan, apalagi kalau yang sekarang ini kan lebih banyak cak kio-kioan, pengen lebih banyak pengen diakui, pengen dibilang hebat. Ada beberapa presenter baru yang dia belum punya program di Pal TV, datang dia sudah buat di Instagram dia part of Pal TV. Itu aku DM dia, emang kau sudah ada program? Aku bilang belum Kak. Itu ngapa ada Pal TV? Kau mending hapus be, aku bilang. Yang rombongan program nggak tahu itu. Iya, nah itu itu aku yang lebih ke cerewet kali ya. Masa aku tuh lah, kau belum syuting ini Dek. Kau tuh baru finalis betul. Lah sudah part of Pal TV nemen. Ada. Kayak gitu kan, ada. Nah, terus juga ada kadang yang kayak mungkin yang baru-baru. Baru sekali nge-MC A, nge-MC B, dia sudah muat di Instagram Master of Ceremony. Ya Allah, kau baru megang mic sekali 2 kali, tapi kau di sosmed lah ngaku MC. Kayak dulu, mateng ke dulu kau di MC. Teknik mic kau mana? Apa kau sudah mikrofonis? Apa kau teknik miking kau sudah oke? Kan kelihatan kok orang yang sudah banyak. MC tuh banyak, kadang megang mic-nya sudah oke. Dia ketemu mic ini sama mulut dia, mana teknik dia ngomong, dia berputar, dia ini bener. Kelihatan dari situ Bang. Nah itu tadi jam terbang tadi. Kalau jam terbang kita pengetahuan kita sudah sudah publish lah kemana-mana. Orang yang pasti memang bagus ya ternyata si misalnya Amal tuh nge-MC, Susan nge-MC bagus. Nah itu juga kayak Didi Bang, di dunia WO aku selektif untuk memakai MC. Nah contoh aku kan bertonton dengan Altiara, Susan, Amal, Serfirza, Maruli, yang kru WO aku. Tapi mereka Bang, kapan aku nge-MC di DFWO? Tidak pernah aku pakai mereka karena kalian belum pas di aku. Belum. Walaupun itu CS aku nah. Nah Susan tuh sangat deket-deket sama aku tapi dia pernah aku pakai nge-MC? Tidak.
Aku galak biar pakai Susan. San, kau galak dibayar 700 galak. Aku besar dong dapat cuan. Nah, tapi itu bukan saya. Karena aku bayar MC mahal. Apa itu 2 juta? Atau itu minimal 2,5 juta atau 1,5 juta. Sesuai skill dia lah. Yo, makanya aku ngambil MC yang mahal. Kalau aku nak ngambil untung, ku pakai bae si Susan. 700.000 dia galak. Aku dapat duit dong. Ya, Nah, cuman tapi tes kita udah dapet. Benar. Nah, itu. Makanya aku make MC ini ada beberapa yang di luar PAL TV, di PAL TV juga ada. Nah, itu aku lebih selektif, Bang. Nah, dari situ basic ngeliati cuan itu kaget dulu. Yang penting aku meng-create di wedding orang ini harus bagus. Kalau nak ngambil untung-untung, aku pakai galau MC yang baru-baru meletek ini. Berarti tak koreksi dulu gawin anak program nih, tak monitor deh. Iya harus Bang, itu harus lebih. Jangan cak sibuk ya deh. Iya benar. Cak cak sibuk biar kata ke begawe. Iya. Iya. Tapi gitu tadi Bang, dari anak-anak program sama presenter itu kan harus balance nih. Setidaknya kita yang ada ilmu, ada pengalaman, kita share. Cak aku Jul, gini. Yo aku tidak ada nak minta konten. Aku tidak ada nak minta apa sih fee atau apa. Saling sharing be. Tapi aku lebih ke ini Bang. Lebih ke Ijul ini adalah hindari Jul. Presenter yang toksik aku ngomong. Itu kate gunanya mereka. Yo jangan sampai ada perkubuan atau perkumpulan yang menggiring opini yang tidak bagus-bagus. Itu bisa memperpecah belah antara kameramen, presenter atau sesama presenter. Toksik itu yang untuk megang kamera itu. Apa tuh? Tongsis itu. Iya, pikir presenter nih bawa tongsis itu. Iya, bukan. Maksud aku tuh apa artinya? Lebih ke ini loh. Tahu artinya. Lebih ke attitude kali ya. Ya? Iya, pengaruh Bang. Ya itu tadi. Jadi aku lebih benalu. Bisa dikatakan itu. Yang aku ngeluar ke pepatah di Ijul, ngapoi mereka tuh ya sama kayak minum ini baju sumur yang sudah mereka ludahi dewe. Benar. Itu kan goblok namanya itu. Nah aku tuh sekarang lagi hobi ngomong lolo dan goblok. Kenapa hobi itu? Ngomong lolo kok nih? Ngapa mah itu? Nggak tahu Bang, terbiasa. Nah sekali lagi lah apa untuk di kedepannya, harapannya untuk presenter sama harapannya untuk PAL TV apa aja itu? Kalau untuk PAL TV sih aku lebih ke ini ya Bang, lebih ke lebih kreatif lagi. Karena dari era A, B, C aku lebih mengikuti kan. Bukan berarti karena aku lama di PAL TV. Aku dari 2008. Jadi aku merasakan manajemen A, manajemen B, manajemen C gitu loh. Itu sangat-sangat kita rasakan ininya. Karena kan aku di PAL TV ini bukan hanya sebagai host, tapi aku juga ini second home itu rumah kedua aku yang menurut aku nyaman gak sih dengan manajemen baru, nyaman gak sih dengan tim-tim baru ini Tapi kalau secara garis kesimpulan dari dulu sampai dengan sekarang ini tim-timnya sih enak-enak semua. Nah, tinggal ini tadi Bang, kreativitas kita. Yang entah itu presenter, entah itu dari programnya, dari tim kameramennya, itu tadi lebih kreatif lagi, seperti itu. Lebih kreatif dan lebih loyal. Nah, presenternya harus lebih loyalitas lagi. Wih, berat itu nyari itu. Iya, susah Bang nyari orang loyalitas tuh. Susah. Kalau orang sudah loyalitas tinggi, kaget dulu masalah cuan, gaji tuh kaget itu tuh. Kalau sudah loyalitas tinggi, memang passionnya di sini, terus juga orangnya memang enak, attitude-nya juga bagus. Aku rasa kita bakal ketemu SDM yang bagus. Nah, jangan nantinya itu tadi Bang, mereka menggerutu terus. Tapi kamu masih butuh PAL TV loh. Ya, tapi dirotoi. Lah kalau memang kamu tidak mau lagi sudah get out. Kalau get loose, Agnes mau nikah. Oke, berarti masukan lah buat aku dikit, cak mana lah bagus. KPI lebih ke boleh Bang kita merangkul. Lebih merangkul ke adik-adik.
maksudnya? Merangkul dalam artian Maraung ya? bukan. Oh, bukan. Bukan itu kayak itu ngeremet Bang. Beda. Oke. Kalau lebih oke lah kalau KVI dari apa sih eksternalnya, dari internalnya uangnya yo slow ya, metana. Slow dalam artian yo gampang beradaptasi, gampang dekat dengan orang, terus juga gampang merangkul orang-orang juga, itu nah. Oke, itu juga harus apa yo istilahnya tuh bagus sih. Jadi kita tuh tidak nunjuk ke aku nih bos banget loh, Iya. slow aja. Nah, yang paling penting adalah tugas KPI sekarang membentuk tim yang loyalitasnya tinggi, Iya. dengan kreativitas yang tinggi. Nah, dari hasil ini yang kita dapatkan otomatis dapat program-program yang bagus yang pasti kita jual. Iya. Atau iklan yang kita dapatkan dengan teamwork yang seperti itu, kita kan dapat penghasilan. Iya. Setidaknya ya gaji insya Allah ke depannya Iya. terus bonus terus seperti itu be. Ya itu kadang buat apa istilahnya yang loyal itu yang berat lagi dicari-cari sampai sekarang ini. Oke. Seperti itu ya. Oke. Kayaknya Itulah seru lo Hah? nangis. Tadi jenggot aku nangis sedih. sempet di awal tadi pas ngomong Iya. ngomong-ngomong yang cerita dulu. Iya. Udah nah aku benar Iya. berkacau matanya. Itu artinya Bang mendalam bagi aku. Siap, iya. Iya. Aku pernah ngupdate story. Wah, kadang ketika ciri-ciri orang pintar, orang cerdas itu kan bisa mengingat masa dia Iya, kecil, iya, masa-masa lalu iya, dia. iya. Nah, kadang aku tuh kangen dengan masa lalu aku yang dulu itu. Aku datang ke rumah itu nyingok. bener. Kangen, dulu aku pernah lu tidur di teras ini karena tidak dibuka pintu. Aku ke kantin itu, aku dulu tuh begawe di sini nah. Nah, kangen-kangen mah itu. Iya. Mak ini hari lah be-LV, be-Pajero. Iya. Kan dunia berputar. Bener. Ay kangen juga aku syuting di rumah dia lagi. Aduh. Ya, itulah kawan-kawan dari seorang Didi Valdian. DF. Weh, DF tempat Nah, itu. Jangan beda. Beda. Bang Didi Valdian itu bukan nama aku sebenarnya, itu nama panggung. Ah, itu yang belum dapat sekarang. Nama asli aku tuh. Iya. Jangan usah ketahu. Gitu. Muhammad Ah. Rosidi Mulyawan Valdi. Woi, dosen nih. Dosen banget. Oke, Itu Didi. nama KTP. Nama panggung itu tapi ketika aku di kuliah memang dipanggil Didi. Karena ada nama duo waktu tuh. Satu bangku pula dia aku Rosidi, dia Rasidi. Jadi pasti absen Ya tegak sudah, kau. yaudah kau panggil Didi B, aku panggil Didi B aku ngomong. Akhirnya dipanggil Ros Sidi kemarin Yeah. atau Rosi. Nah, yang Paldian itu dikasih oleh teman aku. Awalnya aku tuh di nama panggung aku tuh adalah Didi Maulana karena aku ngefans sama Gigi Arman. Didi Aku Maulana. iya, Ah, awalnya nggak bagus juga. nggak bagus kan, nggak Iya, hoki. nggak Nah, hoki. nggak hoki. Akhirnya hokinya adalah Valdian. Oke. Sempat nanya juga dulu sama orang pintar. Iya. Jakun, Mbak Jakun nih atau teh. Bapak banyak ngasih Valdian ini kecuan. bagus. Oh, hoki katanya. Oh, di mana Oki? Aduh, Iya. Terima kasih lu aku diundang di podcastnya Bang VI. Alhamdulillah. Ini nanti kan kita tiap presenter kayak gua ajak sini. Iya. Kita- Beda-beda obrolan. Beda-beda. Kita sharing-sharing pengalaman lah. Bagaimana dia di dunia dia, di ini betul. Yang jelas ada. Aku pengen di podcastnya ada yang pacak ditarik, yang pacak jadi pelajaran bagi Iya. kawan. Betul. Itu tadi dengan adanya podcast ini kita apa sih istilahnya ya silaturahmi itu Ya. poin pertama. Kedua ya setidaknya menumbuhkan loyalitas yang tinggi juga. Ajang kreativitas juga ada, meluapkan isi hati juga ada. Iya. Jadi complicated di sini. Cak mana pendapat dirimu melihat saya mempertanyakan kamu gitu loh. Yo, kadang Bang kita ini kan ada ketika kita jadi owong yang rame ini kan, tapi rame dalam kesepian. Ya. Nah, ketika manusia ini pengen juga lo ditanya, Iya benar. pengen juga lo disanjung. Bener, Nah, itu bener. Kamu tuh harus tahu aku. Iya. Nah,
itu tadi di podcast ini Kak VI nanya, kau ini lahir tahun berapa sih di sebenarnya? Asli orang mana? Kan yang cek itu kan jarang terpublish. Benar. Asal be jangan nanya di berapa penghasilan kau sebulan. Jangan. Itu jangan loh. Jangan. Kaget kau tanya juga. Aduh. Seperti itu. Boleh. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Bang PI. Mas Sukses Didi. ya. Siap. Mas Didi. Iya. Udah Didi, udah. Udah. Nama Padang aku ada. Apa deh? Sultan Sidi Rajo. Oh. Wow. Dikasih oleh mertua. Namaku Sultan Sidi Rajo. Ketika aku ke Padang, aku dipanggil Sultan. Kadang Sidi. Sultan, kadang Sidi gitu. Agak lah. Apa tuh Bang? Apa dia tuh? Itulah tadi gelarnya. Iya. Sultan Sidi Rajo. Kalau aku Sultan Malano. Oh, artinya apa tuh? Enggak tahu aku apa artinya. Karena ya nama-nama. Enggak, dia tariannya ke datuk. Lagi ada datuknya. Aku ada datuk Malano. Itu. Nah itu karena dari silsilah keluarga di Kayagun dan Kombreng ini sudah hampir habis, akhirnya aku lebih mengembangkan ke Padang Bang sekarang. Cuman sempet ada apa? Kalau wong rumah Didi tuh agak jauh lah ya dengan aku, ada kerabat juga. Cuman dari keluarganya, kau keker lu Didi itu bagusnya ndak wong. Bener. jadi sempet dia lihat aku lari agak cak mana. Iya zaman dulu ya. Baru nak nikah. Karena gini loh penonton. Karena saya ini dapat istri yang luar biasa. Dalam artian dari segi lingkungan keluarga, silsilah keluarga, dan dari ekonomi dan keluarga besar. Nah, ketika aku menikah dengan istri aku itu, kok dia mau menikah dengan bukan orang Padang? Karena kultur mereka itu nikah harus sesama Padang. Nah, disitulah saya cari tahu dan saya membuktikan saya pemenang. Iya kan? Jadi bapaknya orang rumah Didi berkeluarga dengan bapakku. Iya, tahu aku Bang itu. Tahu itu ya. Nah, disitulah sanak-sanak orang rumah Didi. Tolong diawasi. Jangan gawe-gawe cak lagi. Benar. Ketika tapi sempet sampai di terdengar. Iyalah, terdengar itu ketika langsung Instagram aku yang ada Wan, ada Jack D, saya hapus semua. Terutama ke dunia itu, dunia malam lah ya. Karena kan aku MC Center State dulu tuh, 5 tahun CS. Jadi yang ada foto megang botol minuman seperti hapus semua. Seperti itu Bang. Berarti pas sempet terdengar itu langsung buat pagar kok. Langsung buat pagar kita. Dengan aku. Iya, begitu. Tidak Bang, lebih kita memang basicnya ya seperti inilah kan. Kadang kita nyeplos ketika ketemu wong ceplos. Nah itu yang penting ya itu tadi attitude baik. Oke lah ya yang namanya gawe-gawe dulu itu dulu lah. Sekarang alhamdulillah tidak lagi. Bagus lah. Seperti itu. Tapi kan sudah ada merasa diawasi lagi. Oh enggak dong. Pas yang kemarin itu sempat ada KPI ini yang manggil Ayang kan. Agak ini loh gak ngepoi aku sekarang. Gak katanya perasaan gue baik. Iya, perasaan basic karena sama-sama serumpun kan wong Padang. Iya. Kayak gitu. Oke. Thank you Bang VI. Makasih banyak Mas Didi. Udah Didi, Cek Didi. Sultan Sidi Rajo. Wah, Sultan Sidi Rajo. Oke. Telah datang di podcast channel 29 dan jangan lupa terus subscribe di YouTube Pal TV dan juga bakal kita hadir lagi narasumber yang lain-lain lagi presenter Pal TV. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.